Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Catatan Apoteker. Kali ini video spesial karena kita kedatangan bintang tamu kuliah di Prancis. Nanti kita juga akan tanyakan bagaimana sih pelayanan kesehatan di sana. Kalau kita mau beli obat di apotek seperti apa? Apakah ada pelayanan dari konseling dari apotekernya? Nah, nanti coba kita tanyakan pada pertemuan kali ini. Halo Mbak Amel. Baiklah teman-teman semua, narasumber kita kali ini namanya Bu Amel, seorang kandidat PhD lagi kuliah di Prancis. Beliau adalah dosen bidangnya fisika ya Mom ya? Iya. Di UNIN Sunan Kalijaga, benar Mom? Iya, betul. Oke, nah berhubungan beliau sudah lagi kuliah PhD, kemudian lagi di Prancis. Nah, pada kesempatan ini kita coba tanya-tanya nih, bagaimana persiapan sebelum berangkat untuk PhD, kemudian nanti gimana sih pelayanan kesehatan di sana nih. Nanti kita coba compare di Indonesia. Kira-kira hari ini ya, Mam ya. Oke. Iya teman-teman, saya kuliahnya sekarang di INSA, Institut Science Appliqué. Jadi ilmu sains yang diterapkan begitu di INSA Centre Val de Loire, Prancis. Di sini tahapan sebelum masuk ke sekolah adalah kita harus apply beasiswa. Kecuali kalau teman-teman sudah punya uang sendiri ya. Ada tahapan banyak untuk masuk ke jenjang S3, kalian bisa milih dengan join riset, kemudian yang kedua beasiswa, atau yang ketiga adalah beasiswa sendiri. Saya pakai yang beasiswa. Saya pakai beasiswanya, pakai beasiswa Kemenak atau MORA ya, karena saya di bawah institusinya di bawah MORA, di bawah Kemenak. Jadi UIN itu di bawah Kemenak, sehingga saya apply-nya pakai itu. Hal-hal yang harus disiapkan dulu sebelum apply beasiswa adalah kalian sudah harus punya, teman-teman sudah punya kemampuan berbahasa Inggris ya, IELTS standar ya untuk semua penyaji beasiswa. Yang pertama IELTS itu kira-kira 5 sampai 6 gitu, tergantung yang mau di apply, institusi yang mau di apply. Misalnya teman-teman apply di UK atau Amerika atau Australia itu butuh IELTS 6, tapi di Eropa itu cuma 5,5 ke 6 untuk yang sains ya, tapi untuk yang ilmu sosial beda lagi begitu. Yang kedua persiapan mental. Jadi karena mau nggak mau di luar negeri itu berbeda dengan yang di Indonesia, jadi harus mental harus disiapkan dulu. Dan yang ketiga adalah persiapan keluarga, diantaranya mengkomunikasikan sama pasangan, sama anak, begitu ya, kalau sudah berkeluarga, begitu. Jadi ya itu seninya, gitu seninya. Karena kita mau nggak mau memang kalau sudah berkeluarga memang tidak bisa memutuskan sesuatunya sendiri, karena kita memang kalau sudah berkeluarga memang tidak bisa memutuskan sesuatunya sendiri, karena kita bukan lagi milik kita sendiri begitu ya Mam. Gitu, kita milik banyak orang jadinya gitu Mam kira-kira. Oke. Nah kira-kira Mam butuh berapa tahun nih persiapan sebelum kita berangkat nih? Misalnya mulai dari bikin draft proposal, bikin ngurus LOA, itu estimasi waktunya nih. Misalnya saya mau S3 nih, saya butuh persiapan berapa tahun? Normalnya sih sekitar 1 tahun, tapi bisa lebih dari itu tergantung dari tadi ya bahasa Inggris tadi ya. Misalnya ya 1 tahun itu kita siapkan, ternyata IELTS-nya kita tuh belum nyampe tadi 5,5 begitu, itu juga kondisional juga. Yang kedua ada banyak kisah juga ya, sudah baru 5 tahun baru juga bisa nyampe apa yang dinamakan dengan lolos beasiswa begitu. Kadang kan perjuangan setiap orang itu tidak bisa disamaratakan begitu. Kalau saya sekitar 2 tahun lah, 2 tahun, karena waktu itu pas saya mau berangkat itu ternyata saya
hamil, jadi melahirkan dulu baru apply lagi gitu. Oke, pertanyaan mendasar, kenapa sih milihnya Paris? Kan biasanya, maksudnya kalau lebih ke arah sekuler gitu ya nggak sih? Terus Iya. anak ternyata membolehkan juga ya untuk ngambil universitas yang ke negara-negara seperti itu. Ya, yang mendasari saya ingin ke Perancis itu yang pertama adalah karena saya di fisika, jadi di fisika itu ada banyak ahli-ahli dari Perancis, di antaranya ada Robert Hooke itu untuk yang pegas, kemudian ada Marie Curie, kemudian itu yang wanita, jadi peneraih Nobel Fisika. Nah, itu menginspirasi sekali dan banyak sekali lain-lain yang berasal dan lahir dari Prancis begitu, Mom. Itu yang pertama. Yang kedua ini, Mom, di sini kan ada namanya CAF. Nah, itu CAF itu adalah semacam bantuan yang diberikan oleh pemerintah Prancis kepada student yang ada di negaranya. Karena walaupun Prancis negara sekuler begitu ya, tapi dia itu negara sosialis, jadi dia sangat open terhadap pendatang gitu. Teman-teman tahu sendiri kan, banyak orang pengungsi itu yang menyelamatkannya atau yang banyak yang memberikan bantuan itu adalah Prancis, bukan negara lain begitu. Jadi di sini ada bantuan itu. Lumayan, Mam, untuk bertahan hidup dengan keluarga itu kita dikasih bantuan banyak ya, kira-kira sama sesuai dengan jumlah anaknya. Kemudian untuk sekolah pun juga free, Mam, sampai dari SD, SMP sampai SMA itu free, tidak ada membayar sama sekali gitu. Jadi itu lumayan membantu sekali karena saya memang intinya kalau dulu sekolah itu bukan hanya untuk karir saya. Kalau saya sih merasanya karir seseorang, apalagi seorang wanita ya, itu tuh ya nggak terlalu penting begitu menurut saya. Yang penting itu ya anak-anak saya bisa pendidikannya tuh maju gitu. Di antaranya saya mengapply di sini bukan untuk saya sendiri tapi untuk keluarga juga begitu, Mam. Oh, artinya kita selain dapat beasiswa yang dari Kemenak tadi, kemudian juga dapat bantuan dari pemerintah. Oh ya, yang nomor 3, Mam, kalau di asuransi kesehatan ya, itu yang sangat. Oh ya, itu pertanyaan asuransi kesehatan itu, Mam, kalau kita ke Australia itu kita harus siap uang sekitar satu orang tuh 50 juta per tahun misalnya ya. Kalau kita ada anggota 50 sampai 100 bahkan. Kita punya 3 anggota keluarga, kita minimal tuh punya 150 juta di rekening untuk kita bayarkan, dan itu tanpa di reimburse. Artinya nanti kalau diambil gitu nanti kembali nggak akan segitu gitu. Dan di UK juga begitu, di Amerika juga begitu, dan di Perancis itu tidak pakai sistem itu. Kalau di Perancis kita bisa membayar per bulan dengan mengambil step atau asuransi base yang disediakan di sini, kira-kira 17 euro per bulan cuma, jadi murah gitu. Kalau yang awardee atau yang studentnya sendiri ada namanya asuransi untuk estranje itu student dari luar negeri gitu, jadi free begitu, Mam. Jadi enaknya begitu. Jadi nggak perlu siap-siap uang banyak untuk asuransinya. Iya, jadi itu memang salah satu pertanyaan diriku ya. Jadi kita ikut beasiswa, ikut kuliah, kita kuliah ke luar negeri itu bagaimana dengan asuransi kesehatannya? Ternyata memang kalau yang lagi PhD itu udah free ya. Tapi kalau untuk keluarga itu perlu bayar iuran setiap bulannya kalau di Perancis. Tapi kalau di Australia itu berarti itu uang cuma-cuma ya? Atau itu kayak simpanan kita sebagai jaminan? Uang cuma-cuma enggak sih, kita harus setor uang, Mom. Sebelum masuk ke negara itu kita harus setor uang 150 sampai 200 tergantung jumlah keluarga. Tapi nanti tuh dibalikin lagi atau udah itu kayak uang cuma-cuma, uang yang kita berikan? Kalau menurut teman saya itu enggak dibalikan, Mom. Untuk jaminan ada ya. Tapi di sana memang kalau untuk mencari tambahan uang itu mudah, Mom. Jadi di sana tuh pekerja itu lapangan pekerjaan untuk
untuk mahasiswa sama untuk pasangannya mahasiswa itu banyak, tidak sebanyak di Eropa. Jadi bisa bekerja, di pulang-pulang itu bisa lah nutup itu asuransi itu, Mom. Gitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, kita udah menjurus ke ini. Dirimu apakah sudah pernah berobat ke dokter?